1, 2, 3. Tertandingi oleh apapun, amin. Amin. Kita akan masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah yang menjadi ending dalam seluruh kehidupan kita. Masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yo, come on. Yo. Semua joget ya. Allah yang tidak tertandingi oleh apapun. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, yang akan tergoyahkan. Semua surga tetap mendengar. Tangan di atas kepala Bapak Ibu saudara-saudara. Untuk Allah yang tidak tertandingi itu, Yesus Tuhan. Maka siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Kerajaannya yang terbesar, akan tergoyahkan. Semua surga akan mendengar suara yang tangan kepada Tuhan. Tepuk tangan kepada Allah yang tidak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Kerajaannya tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Allah yang tidak tertandingi oleh apapun yang ada di dunia ini. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri karena gaya.
jatuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, takut sendiri. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Kami sungguh bersukacita menjadi milik Allah yang mau menggenapi karyanya dalam hidup kami. Bapa, luar biasa Engkau Tuhan. Engkau punya karya yang maha besar. Engkau punya Grand Master, ya, Grand Plan, rencana yang luar biasa bagi kami Tuhan. Sebahagian kami sudah nikmati dan nanti kelak kami akan nikmati seluruhnya. Kami sungguh bangga Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, ajarilah kami untuk mengenali karya-Mu yang besar, mengenali, memahami karya-Mu, yaitu berupa pemulihan dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih mic ini, ambil alih hamba-Mu ini Tuhan, ambil alih mimbar ini, ambil alih kami semua Tuhan. Biar hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang kami pandang, yang kami lihat, yang menjadi pusat daripada ibadah dan pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh memberi kepada Tuhan berupa pujian penyembahan, sorak-sorai kami Bapa di sorga. Dan kini tiba waktunya kami menerima dari Tuhan berupa firman Tuhan yang akan memberkati hidup kami, membuat hidup kami berhasil, serta membuat hidup kami menjadi pribadi yang taat setia sampai akhir. Berfirmanlah dengan berlimpah, urapilah hamba-Mu, urapi setiap kami. Bila ada yang sedang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkannya sekarang juga. Bila ada yang susah, biarlah Tuhan menghiburkannya dengan berlimpah-limpah. Bila ada yang sedang terikat dengan berbagai kelemahan, kebiasaan buruk, pekerjaan kegelapan, lepaslah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada yang merasa gagal, merasa tidak berarti dalam hidupnya, oh saat ini kami perkatakan, jadilah kuat, jadilah menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berfirmanlah, berkaryalah melampaui apa yang kami pikirkan dan doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap menyambut dan melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita, kita sama-sama katakan amin dan bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk. Ya, shalom bagi kita semua. Iya, kami sekali lagi tetap mengucapkan terima kasih kepada hambanya, gembala kita di tempat ini, Bapak Syahan dan Ibu, yang telah meminta kami untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Bukan karena kami lebih pintar atau lebih apapun, sama sekali tidak, tapi karena memang kasih karunia Tuhan saja yang memperkenankan kami boleh melayani di tempat ini. Biarlah kiranya dengan segala keterbatasan pelayanan kami, Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati tidak terbatas. Yang setuju katakan amin. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu Saudaraku, tidak kebetulan tema gereja kita bulan-bulan ini adalah pemulihan. Berbicara pemulihan Bapak Ibu Saudara, Alkitab ya telah mencatatnya. Ya, terdapat di dalam Alkitab karya pemulihan Allah bagi kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin jelaskan kepada kita bahwa pemulihan itu terdiri dari dua bagian. Yang satu pemulihan secara menyeluruh, itu kelak nanti akan terjadi pasca turunnya Yesus Kristus ke bumi ini bersama dengan kita mempelainya yang sudah terangkat. Tetapi untuk sementara ini kita menuju ke sana,
kita juga akan mengalami pemulihan khusus, pemulihan pribadi-pribadi dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada dua bagian pemulihan. Satu pemulihan yang menyeluruh, satu pemulihan dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu, buka hati saudara, imani setiap kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan pemulihan. Yang mau katakan amin. Baik, kita akan lihat slides kita Bapak Ibu Saudara. Pertama kita akan buat tuntas dulu perihal waktu pemulihan dari segala sesuatu. Silakan lihat. Haleluya. Oke. Jadi saya jelaskan di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan masuk ke Kisah Rasul. Ya. Kisah Rasul 3 ayat 21. Di dalam Kisah Rasul 3:21 kita baca sama-sama, saudaraku, dikatakan di sana, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, ya, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, Kristus itu harus tinggal, ya, harus tinggal di sorga. Mengenai ayat ini ada bagian firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 3:21 yang sama, tapi dari King James di mana merupakan Alkitab yang lebih dekat kepada naskah aslinya. Dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, ya, mohon ditampilkan. Kristus itu harus diterima. Nah, jadi accepted, ya, mungkin juga ini berarti disambut. Saya menduganya itu artinya disambut oleh surga. Kalau dalam bahasa Toba juga dijalo, akan begitu, ya. Oke. Kristus itu harus diterima oleh surga sampai waktu pemulihan. Pemulihan di sini juga ada arti khusus, yaitu restitusi. Ya, restitusi artinya mengembalikan segala sesuatu yang pernah hilang, bahkan melampauinya. Itu artinya restitusi. Ya, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabinya. Salah satu nabinya yang menyampaikan soal pemulihan ini adalah Zakaria, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita berhenti sejenak di sini. Kata diterima, dijalo atau accepted di situ bukan seolah-olah Yesus itu bukan Tuhan, karena katanya di luar sana dalam YouTube, saudara-saudara, ada salah pengertian dari pihak-pihak tertentu. Nah, berbicara tentang seakan-akan Yesus bukan Tuhan, sebenarnya terlalu banyak ayat yang mengatakan seakan-akan Yesus bukan Tuhan. Ketika dia disalibkan pun seakan-akan dia bukan Tuhan lah. Kan gitu. Jadi bukan hanya ayat ini yang membuat salah mengertinya orang tertentu. Kan begitu. Kristus, dan Kristus juga harus kita pahami itu jawatan dalam kemanusiaannya sebagai Mesias. Kan begitu, saudara. Kristus, Mesias. Jadi orang memang kalau nggak berdasarkan Alkitab dan Roh Kudus dia memahami firman Tuhan ini, kalau dia memahaminya berdasarkan logika manusia biasa, nggak dapat dia, melenceng dia. Yang salah satunya Kristus, Yesus, yang mana Yesus, yang mana Kristus, kan begitu. Di dalam anak itu ada pribadi Tuhan. Di dalam sang anak itu ada pribadi Kristus. Ya, di dalam pribadi sang anak itu ada dia anak Tuhan, anak Allah, ada juga anak manusia. Jadi kalau mau mengerti ini, minta Roh Kudus, bertekun membaca firman Tuhan dan tanya orang yang sudah mengerti. Jangan bikin kesimpulan yang kisru atau yang rancu, dan jangan pertahankan pemahaman-pemahaman yang rancu tentang hal ini, saudara-saudara. Ya, Yesus itu adalah anak Allah 100%, tapi anak manusia 100%. Adakah dia ketika disalibkan itu bukan Tuhan? Ya, Tuhannya tetap Tuhan, manusianya tetap manusia dalam waktu yang sama sekaligus. Ini belajar kristologi sedikit supaya nggak kisru. Nah, kalau ada yang kurang jelas, nanti boleh diskusi dengan saya. Nomor kami 0813 ya, 0813 70822 654. Bisa diskusi dengan kami, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kembali ke pokok pembahasan kita. Berbicara tentang waktu. Nah, di sini kita garis bawahi soal waktu. Waktu pemulihan segala sesuatunya itu, Bapak Ibu Saudara, bukan sekarang, tapi nanti, ya. Nanti ketika Yesus sudah menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Kita lihat dari Zakaria 14 ayat 4 dikatakan begini, saudara-saudara. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur.
Ini berbicara tentang kedatangan Yesus bersama dengan orang-orang yang sudah terangkat dan juga bersama dengan malaikat kudusnya. Ini sudah selesai 7 tahun masa kesesakan besar, masa tribulasi. Ini sudah menjelang mau masuk ke kerajaan 1000 tahun. Nah, ketika Yesus dan kita akan memasuki kerajaan 1000 tahun di bumi yang sama, yang porak-poranda selama tribulasi, disitulah Yesus memulihkan bumi ini, disitulah Yesus memulihkan kerajaannya, di mana Yesus satu-satunya sang raja, penguasa yang benar, satu-satunya the one and the only true king di muka bumi atas manusia di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi semua nanti dipulihkan di situ. Apa yang telah rusak sejak Kejadian 3 ayat 15, kejatuhan manusia ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, alam rusak, kan begitu, secara secara gradually, secara bertahap alam itu rusak sampai kepada masa tribulasi itu rusak, itu dipulihkan Tuhan Yesus. Kita pun keadaan kita dipulihkan. Kitanya sudah duluan mengalami pemulihan ketika kita diangkat. Kita sudah menjadi persis serupa dengan Tuhan Yesus Kristus saat kita terangkat. Tubuh kita persis seperti tubuh Tuhan Yesus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Tubuh kita ini sudah tidak punya gender lagi, saudara-saudara. Kita semua memang ada yang tampak wanita, ada yang tampak laki-laki, tapi without gender. Kita semua sudah menjadi anak karena kita sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh rohani yang kekal sempurna, tidak akan tercemar dan tidak akan sakit, tidak akan mati lagi. Kita sudah duluan mengalaminya di masa pengangkatan. Kapan masa pengangkatan itu? Sebelum Antikristus menyatakan dirinya. Saat ini Antikristus masih mempersiapkan kerajaannya, masih mempersiapkan segala sistemnya. Apakah itu sistem keuangan, apakah itu sistem politik, apakah itu sistem teknologi. Mereka sedang persiapkan supaya satu sistem yang berlaku di dunia ini melalui TS-nya, tim suksesnya namanya New World Order. Ya, tatanan dunia baru yang dimotori oleh segelintir elit global di belakangnya. Dan begitu, saudara-saudara. Nah, nanti ketika kita udah terangkat, kapan terangkatnya? Yaitu ketika kursi terakhir di ruang perjamuan kawin anak domba itu udah terisi. Kalau itu udah terisi, wah, tiba-tiba terangkatlah kita. Mengenai pengangkatan ini saya akan sajikan sejumlah video-video rapture di YouTube. YouTube-nya nanti saudara buka saja, YouTube kami, YouTube kita, Jogi Sidabutar SHMA. Nanti saudara bisa lihat itu seperti apa gambaran rapture dan pasca rapture. Rapture artinya pengangkatan. Itu sekilas mengenai soal kapan kita akan diangkat, Bapak Saudara. Yaitu sekali lagi, kita diangkat duluan, baru Antikristus menyatakan diri, dan mulai dari situ terjadilah 7 tahun masa kesesakan besar. Saudara mau tahu bagaimana keadaan kesesakan besar itu? Ada di Matius 24 dan juga ada di Wahyu 16 mengenai bencana alam yang luar biasa. Nah, meski saat ini Bapak Ibu Saudara kita temanya adalah pemulihan, tapi izinkan kami sebagai hamba Tuhan mengingatkan kembali pesan Tuhan supaya setiap kita sungguh-sungguh menjadi mempelai Kristus yang dewasa, tidak bercacat celah, tidak punya selingkuhan. Amin. Nah, sebagai seorang calon mempelai kan nggak boleh punya selingkuhan. Kalau ketahuan nanti selingkuhannya, nggak ikut dia jadi mempelai, orang ada kekasihnya yang lain. Pastikan dirimu dan saya saat ini terus menjaga kekudusan, menjaga ketaatan kepada Yesus Kristus. Pastikan dirimu, saudaraku, tidak mengabdi kepada dua tuan, hanya kepada Yesus saja. Jangan mengabdi kepada sistem dunia ini, jangan mengabdi juga kepada nilai-nilai dunia ini, jangan mengabdi kepada ego kita masing-masing, kepada agenda kita masing-masing. Mengabdilah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan demikian, saudara dan saya didapati Tuhan menjadi mempelai yang setia, yang punya tangan, tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Baik, sementara kita menunggu masa pengangkatan itu, saudara yang dikasihi, baiklah kita juga menikmati janji-janji pemulihan Tuhan. Yang mau katakan, aku mau. Haleluya. Kita lihat apa saja janji-janji pemulihan Tuhan itu. Kita lihat dari langsung kepada satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas 18 ya. Lukas 18 ayat 29, agak jauh di bawah, lihat.
Oke, dikatakan begini. Kata Yesus kepada mereka, ya. Oke, thank you. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata kepada jemaat GBI Jalan Langsat, ya Bu. Ya, sekali lagi. Aku berkata kepada umatku, kekasih-kekasihku di GBI Langsat Tebing Tinggi. Haleluya. Biar makin populer, viral nanti di YouTube. Orang pada datang di sini mencari Tuhan. Setuju? Setuju, banyak orang sini cari Tuhan. Makanya bantu populerkan gereja kita. Haleluya. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah, karena pekerjaan Tuhan, karena melayani Tuhan, karena ikut Tuhan, karena melakukan firman Tuhan, saudaraku, meninggalkan rumahnya, meninggalkan sungguhan, atau meninggalkan dalam kiasan, kan begitu, ya? Meninggalkan rumahnya, istrinya. Oh, puji Tuhan, istri saya tidak mau saya tinggalkan, makanya dia selalu ikut terus. Haleluya. Karena saya pun tidak tega meninggalkannya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Istri atu-atunya masa ditinggalkan. Haleluya. Jadi jangan salah tafsir ya bapak-bapak. Istriku macam-macam ini ku tinggalkan kau, kan sudah dihokbahkan Pak Jogi, bisa ditinggalkan. Janganlah kayak gitu. Ini bukan mendorong meninggalkan istri, tapi firman Tuhan ini hanya mengatakan kalau sampai istri itu nggak mau ikut Tuhan, dia ikut kebalikan Tuhan. Ya, risikonya itu, konsekuensinya itu, saudara-saudara. Ya kan, dan dia mau ikut Tante Lusif, ya kan, Lusif. Ya apa boleh buat, tapi di sini kan nggak ada. Katakan amin. Nggak ada itu. Jauh-jauh lah itu. Tapi di luar sana bisa saja ada kan. Kalau sampai udah level itu dia tidak mau lagi ikut Tuhan, ya kita cuma bisa apa boleh buat itu ya. Istrinya atau saudaranya, ya kan. Mungkin saudara di sini, saudara mungkin nggak sampai seperti itu karena saudara dan saya kebanyakan berlatar belakang Kristen, kan begitu. Tapi saudara-saudara kita yang berlatar belakang iman yang lain, benar-benar kok ada mengalami ini, saudara-saudara. Benar-benar rumahnya ditinggalkan, saudara-saudara, ya kan, istrinya ditinggalkan, suaminya ditinggalkan, ya, saudaranya ditinggalkan, warisannya ditinggalkan, orang tuanya ditinggalkan, atau anak-anaknya ada. Ya, karena Yesus Kristus. Jadi memang ada orang yang karena Yesus masuk kepada tingkat kesetiaan yang seperti model ini, saudara-saudara. Tapi kabar baiknya adalah apa yang Tuhan Yesus katakan akan menerima kembali lipat ganda. Katakan lipat ganda. Akan menerima kembali lipat ganda, ya. Banyak dari saudara-saudara kita yang berlatar belakang iman yang lain memang menerima banyak saudara, menerima ada orang tua angkat, ada saudara angkatnya, ada saudara-saudara seiman yang menjadi sungguh-sungguh saudara sejati di dalam Tuhan bagi dia. Bagi kita barangkali yang mirip dengan itu ada juga, kan begitu. Karena kita mau lahir baru, kan begitu kan? Kita lahir baru, tentu kita harus hidup berdasarkan Injil. Seutuhnya, sepenuhnya, saudara-saudara. Sehingga kita mulai meninggalkan saudara-saudara kita yang masih melakukan bagian adat yang salah. Tentu tidak semua bagian adat salah. Tetapi ada bagian adat nenek moyang kita yang salah. Ada bagian. Dia tinggalkan upacara-upacara adat itu, sama artinya meninggalkan saudara-saudaranya, membuat dia mulai tidak disukai dan dibenci. Dan mulai kehilangan jabarnya, kan gitu saudara-saudara. Karena dia ada upacara tertentu nggak diikutinya, dia kehilangan jambar panganan, kan gitu saudara-saudara. Ya, dia ada kehilangan dan juga warisan tertentu, hak-hak tertentu dia kehilangan. It's okay karena Tuhan Yesus berjanji, saudaraku, akan menggantikannya berlipat kali ganda, kan begitu saudara-saudara. Jadi saat ini yang menjadi yang menjadi renungan kita, yang menjadi pembahasan kita, adakah saudara mengalami kehilangan sesuatu karena Tuhan Yesus, karena taat melakukan firman Tuhan,
karena taat beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena sudah mengalami proses lahir baru, ciptaan baru, sehingga saudara memilih barang siapa yang ada di dalam Kristus, aku adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Pokoknya segala sesuatu yang lama, yang gak cocok dengan firman Tuhan, kutinggalkan. Kan begitu saudara-saudara, membuat saudara tidak disukai. Adakah itu saudara alami? Ya, kami mengalaminya juga. Karena kami menjadi pelayan Tuhan, pesuruh-pesuruh Tuhan sepenuh waktu, tidak lagi ngejar duit, sehingga duit tidak lagi sempat kami kumpulkan. Yang kami kumpulkan adalah firman Tuhan, yang kami kumpulkan adalah jiwa-jiwa untuk Tuhan. Membuat kami kurang disukai karena nggak ngumpulin duit, saudara-saudara. Haleluya. Ya, istri saya juga mengalaminya. Karena dia sudah ikut Tuhan sepenuh waktu, dia kurang disukai. Percuma kau kusekolahkan kau jadi sarjana. Kan begitu saudara-saudara. Istri saya mengalaminya. Setiap kita mungkin pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya. Jangan takut, jangan kecewa. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, jangan takut, jangan kecewa. Haleluya. Karena Tuhan akan mengganti dengan caranya. Kapan diganti? Ada dua masa diganti. Diganti waktu saat sekarang pun Tuhan akan ganti. Di masa kekekalan nanti pun Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Katakan amin. Itu saudara-saudara. Jadi memang tulisan di dalam Injil juga dikatakan, barang siapa yang ingin beribadah kepada Kristus, dia akan mengalami aniaya. Saudara-saudara, jadi setiap kita akan mengalami aniaya, terserah tingkat aniaya biasa atau tingkat aniaya yang mulai luar biasa, kita semua mengalaminya. Dan kalau saudara mengalaminya, jangan bingung, itu memang harus terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya, harus terjadi bahwa kita, saudara-saudara, harus mengalami aniaya, mengalami bulian barangkali saudara-saudara. Ya, jangan kecil hati, jangan pernah undur. Kalau saudara sedang diejek orang, sedang dibuli orang siapapun itu, saudara-saudara, jangan berkecil hati, karena itu harus terjadi. Tapi kabar baiknya buat saudara dan saya, karena kerajaan Allah, saudara meninggalkan semuanya itu, haleluya, maka saudara akan menerima kembali lipat kali ganda. Kapan? Katakan masa ini juga. Sekali lagi, masa ini juga. Katakan amin. Saudara, apa yang saudara rindukan masa ini juga dalam hidupmu? Tuhan, aku udah kehilangan pekerjaanku yang dulu. Kasih tahu Tuhan, mari Tuhan gantikan dengan pekerjaan yang baru. Dan begitu saudara-saudara. Tuhan, aku udah kehilangan kesehatankah itu? Sekarang saat firman ini datang kepada saudara, minta Tuhan kembalikan kesehatanku. Katakan 1, 2, 3. Amin saudaraku. Apapun itu. Mungkin saudara kehilangan ekonomi atau income tertentu karena, haleluya, karena harus ibadah. Di jam yang sama saudara mungkin harus jualan, akan dapat untung di luar sana, tapi di jam yang sama saudara datang beribadah kepada Tuhan, maka minta sekarang, Tuhan gantilah keuntunganku. Katakan berlipat kali ganda. Amin saudara-saudara. Haleluya. Saya mengalaminya saudara-saudara, karena ikut Tuhan. Ijazah sarjana hukumku dari Fakultas Hukum USU kuanggurkan, ku kasih sama Tuhan secara simbolis, ku serahkan ke Tuhan, tapi memang aku yang simpan di koper sampai hari ini. Per tahun 2000 Tuhan ganti dengan S2, yang ku kasih S1, kan begitu saudara. Tuhan kasih S2. Tuhan pula yang membiayai Bapak Ibu Saudara, yang membiayai biaya untuk ngambil S2 itu. Ngambil S2 nggak tanggung-tanggung, biasanya bisanya cuma 2 tahun. Tapi di tempat tersebut 3,5 tahun pula. Aku harus mengambilnya, dan aku pula lulusan pertama. Di tempat itu gampang masuk, susah keluar. Saya mengalaminya saudara-saudara, karena harus betul-betul belajar. Nama tempat itu Institut STT sekarang, STT Teologi Tiranus di Bandung, saudara-saudara. Tuhan kasih saya S2. Lah, waktu saya marah-marah tanggal 5 Maret tahun 94 di Bali, marah-marah saya sama Tuhan. Kan begitu, apa maksud Tuhan? Aku mau kawin, aku mau jadi pengacara di Bali. Tuhan tak izinkan. Untuk apa Tuhan izinkan aku? Untuk apa Tuhan kasih ini ijazah sarjana? Buat Tuhan aja lah ini.
Saya bilang gitu, saudara-saudara. Tahunya tahun 2000 dikasih Tuhan aku S2, sadar aku amang tahileni rohaki dalam hatiku. Berjunai ko Tuhan, ngai genapi hope habe janji-janji mi dalam hatiku, saudara-saudara. Asli loh, saudara-saudara. Katakan asli. Asli Tuhan itu baik. Katakan. Keluar bahasa Medan. Asli Tuhan itu baik. Amin. Jadi jangan kecil hati kalau sampai hari ini ada hakmu, ada barangmu yang kehilangan gara-gara ikut Tuhan, ya, sama seperti wanita tercantik yang di depan saya ini ngalaminya juga. Selalu saya bilang sama dia, sudahlah, imani saja Tuhan yang ganti. Karena memang dia kehilangan apa yang menjadi haknya sebagai buruh, ya kan? Dia kehilangan hal itu karena dia kawin sama penginjil. Saudara-saudara, ya dia juga udah mengalami itu juga, saudara-saudara. Tapi jangan khawatir, saya bilang tetap percaya kalau nggak sekarang nanti. Tapi yang pasti sekarang dan nanti kan itu akan menerima lipat kali ganda masa ini juga, katakan masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang. Saudara-saudara, apapun yang saudara kehilangan, haleluya, ya, jangan takut, jangan kecewa, jangan sedih. Allah kita, Yesus kita itu adalah Allah yang memulihkan keadaan kita. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Itu jadi sementara kita menuju kepada masa atau detik-detik pengangkatan itu yang mungkin bisa saja terjadi besok, bisa saja. Karena apa? Karena gini, Tuhan Yesus bilang, kalau Injil Kerajaan Allah ini sudah diberitakan ke seluruh bangsa menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Jadi kata kunci kesaksian. Maka tiba kesudahannya. Injil sudah 200 bangsa di muka bumi ini sudah dengar Injil. Patokan yang terakhir yang hanya Allah yang tahu adalah kursi kosong yang satu itu. Apabila kursi kosong yang satu itu, artinya apabila semua kursi-kursi di dalam ruang perjamuan itu udah terisi semua, udah ada namamu, ada namamu, ada namamu, ada namamu, ada namamu, ada nama kita semua ada di sana. Tinggal hanya satu, dan itu terisi pula nanti malam, kita terangkat. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah pengharapan gereja orang Kristen, jumpa dengan Tuhan, bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Itu bukan tujuan kita. Saudara-saudara, saya harus membantu kita, mengingatkan kita, membalikkan mindset kita. Kita diberkati Tuhan, yes, untuk menjadi bendahara Tuhan, membangun kerajaannya. Kita diberkati bukan supaya kita ada modal untuk bersenang-senang di bumi ini. Tidak. Ya, ini harus kita rombak mindset. Berkati aku Tuhan, supaya aku bisa bersenang-senang bersama dengan istriku, anak-anakku, cucu-cucuku. Berkati aku Tuhan. Berkati kami berempat, yang lain nggak sempat. Jangan begitu, saudara-saudara. Ya, harus betul mindset kita. Yes, kita semua diberkati. Katakan amin. Tapi bukan untuk kita numpuk harta di muka bumi ini. Tetapi marilah berkat yang Tuhan percayakan di tangan saudara, investasikan di sorga melalui membangun pekerjaan Tuhan. Aminnya 0,5%. Weh, keren kali Tuhan jemaatku ini. Semua semangat untuk investasi di sorga. Karena di sorga, pencuri nggak bisa masuk, nggak bisa jebol. Kamu punya nomor account itu nggak bisa dijebol para hacker. Nggak laku hackers di sorga. Nggak bisa mereka jebol, PIN di sorga itu, saudara-saudara. Aman itu uang saudara. Simpan di surga melalui membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Melalui mencari seseorang, harus keluar modal misalnya, harus keluar bayar bensin mobil dan lain sebagainya. Itu investasi. Harus ikut membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini demi memelihara jiwa-jiwa. Itulah cara kita investasi, nyimpan harta di surga. Haleluya. Pikir-pikir dulu lah Pak Pendeta. Pikir, mengingat, memperhatikan, menimbang. Aku pun kekurangan, nggak usah lah Pak Pendeta. Nggak usah lah, itu aja, orang-orang itu aja. Ada satu ungkapan dalam bahasa Karo,
ngayak-ngayaki siman tadingken tading siman babana mangeaki-aki na naing si tadi konon tinggal muse naing si boanon. Banyak orang di Filipina seperti itu. Puji Tuhan, di tempat tinggi nggak ada Pak Pendeta. Haleluya, nggak ada itu, nggak ada yang seperti itu. Sini semua jemaat yang dewasa di sini semua. Pak Pendeta untuk khotbah seperti ini nggak level lagi. Coba yang lebih keras. Kalau khotbah kayak gini udah nggak level. Orang kami semua udah investasi kok di dalam kerajaan surga. Amin. Ya, buktinya nanti lihat aja Pak Pendeta. Ah, ngapain boleh? Lihat aja. Nanti di kantong kolektif nggak ada lagi uang 2000. Nah, aku enak. Aku kan penginjil. Kalau Pak Syahan nggak berani ngomong gitu. Mata duitan Pak Syahan ini. Nah, segitu kan. Kalau saya kan nggak terima kolektif. Jadi saya bebas menyampaikan itu percakapan antara uang 2000 dengan uang limpul. Uang 2000 ini ngejek uang limpul, saudara-saudara. Kau jangan baik cerita kau, katanya. Ih, kok gitu kalian, katanya kan? Dia yang limpulin sendiri. Yang 2000 ini banyak. Kok gitu kalian, katanya. Ya iyalah. Orang kami yang paling rajin ke gereja, kau mana pernah jarangnya kau, katanya sama uang limpul. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau di sini nggak aci lagi tuh Bang Limpul, Pak Pendeta. Janganlah singgung-singgung kayak gitu. Kok jadi itu yang Pak Pendeta khotbahkan. Sini nggak aci lagi, nggak nyampe, udah jarang itu nampak itu. Haleluya, puji Tuhan, ya kan? Ih, nggak ada yang memuji Tuhan. Memang saya jadi teringat masa kanak-kanak saya, Pak. Mama kasih saya limper, waktu itu kan 5 perak. Sehingga aku dikode, ku belikan permen Hex. Nah, jadi ku belilah 2 biji kan, tinggal 3 perak lagi. Itulah aku masukkan ke kantong kolekte. Karena nasib kantong kolekte ini uang receh. Di mindset saya waktu itu. Ternyata sampai saya besar pun sebelum bertobat, itu juga di kepala saya, uang receh cukup lah itu. Akhirnya mereka lagi. Haleluya. Kapan investasinya? Kapan istana? Ini maksud saya orang Kristen yang di Thailand. Kapan? Kapan? Kan gini, saya pernah dapat YouTube. Seorang dibawa melihat surga. Jadi namanya Angelika. Tuhan Yesus, kenapa itu rumah udah hampir jadi? Lalu Yesus jawab, ya karena yang punya rumah itu investasinya dia jor-joran, dia investasi. Jadi rumahnya cepat dikerjakan. Terus kenapa ini rumahnya kok cuma pondasi sama setengah batu bata aja? Ya karena orangnya malas investasi di bumi, katanya. Rupanya pengaruh juga dengan rumah yang di surga itu. Di rumah bapakku banyak istana, kata Tuhan. Itu rupanya. Jadi rumah kita itu bagus di surga atau nggak bagus tergantung. Haleluya, tepuk tangan lah dulu ah. Jangan kayak gitu. Ya kan? Haleluya. Soal investasi dalam kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara, jangan takut, itu akan dikembalikan lipat kali ganda. Bukan saja nanti, tapi sekarang. Amin. Jadi saya belum lari loh dari konteks. Bapak ini kok lari-lari dari konteks? Enggak lah. Berusahanya aku mengendalikan diriku supaya tidak lari dari konteks. Konteksnya kan soal dipulihkan, kan begitu. Soal kemudian menerima kembali lipat ganda. Di situ konteks kita, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Nah, kembali kepada, selain ini tentu kita jangan lupa Bapak Ibu Saudara, jangan hanya menerima lipat kali ganda, ya. Betul, saudara sudah karena kerajaan Allah saudara meninggalkan rumah, ya kan, meninggalkan permanen atau meninggalkan sementara, pas jam ibadah kan ditinggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya yang nggak mau ibadah kan gitu, ya kan, istrinya tinggal di rumah atau sebaliknya suaminya tinggal di rumah, datang istri iya mau lama, mau lah kok katanya kan, itu kan meninggalkan juga saudara-saudara, atau meninggalkan saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat kali ganda masa ini juga dan zaman yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan itu terjadi, tentu ada bagian yang harus kita lakukan.
Bagian yang harus kita lakukan adalah apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, saudaraku, bahwa tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, kalau boleh ditampilkan, Lia minta tolong, ya kan, enggak dari laptopnya, dari dari komputernya. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Saudara, syaratnya tentu supaya kita, saudaraku, beroleh pemulihan itu, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jangan pernah lagi tinggal di diskotik seperti saya dulu. Jangan pernah lagi tinggal di Gunung Pusuk Bohit. Jangan pernah lagi tinggal di rumah-rumah dukun, kan begitu, saudara-saudara. Jangan pernah lagi tinggal di tempat-tempat tongkrongan orang-orang fasik, Bapak Ibu Saudara. Tetaplah tinggal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya apa? Mari kita bertekun membaca firman Tuhan, sehingga kita tahu janji-janji Allah yang akan kita simpan dalam hati kita untuk kita ingatkan Tuhan melakukannya dalam kehidupan kita. Itu maksudnya, tinggallah di dalam firmanku, di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita koreksi dan kita bertobat semuanya. Di mana kita lebih banyak lihat YouTube, lihat TikTok daripada baca Alkitab di handphone yang sama. Mari kita semua bertobat. Amin. Kalau mau jujur kan lebih banyak, ya kan? Mulai dari pagi belum doa aja, cek WA dulu, habis cek WA lihat dulu FB ku udah berapa orang yang like. Hepot. Kan gitu, saudara-saudara. Ya kan? Lalu cek lagi apa tuh namanya itu, gallery, ya kan? Itu yang dilihat. Mbok ya begitu bangkit gitu, panggil terus nama Tuhan. Entah itu doa singkat, pokoknya duluan dulu nafas tarikan pertama pagi itu untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak hanya amin, tapi betul-betul bertobat kita. Ya. Entah doa singkat dulu, ya udah, baru kamar mandi, habis itu ambil gitar. Ya kan? Bersekutu dengan Tuhan di storm pagi gitu. Saya berjuang melakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Paling tidak tarikan nafas pertama ini untuk Tuhan dulu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Singkat padat, kamar mandi, buang air kecil dan seterusnya, tarik gitar, istri saya datang, kami sama-sama seperti itu. Terus baca firman itu harus, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun kebiasaan kita supaya pemulihan itu terjadi. Pemulihan itu nggak terjadi hanya begitu saja, Bapak Ibu Saudara. Kitanya sendiri harus membangun hubungan yang karib dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan kita, baca firman, saudara-saudara, lewat melayani Tuhan. Maka pemulihan itu akan menjadi bagian kita, saudara-saudara. Maka apa yang menjadi janji-janji Tuhan bagi kita akan kita nikmati. Ya, apalagi janji Tuhan kepada kita. Galatia 3:29 berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ya, dia menjadi, barang siapa milik Kristus, dia menjadi keturunan Abraham yang diberkati. Galatia 3:29. 29 atau 27? Coba 29-nya dulu tampilkan. Ya semua berkata, 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Janji jasmani, janji rohani menjadi milik saudara dan saya. Haleluya. Ini jadi kalau nggak baca firman Tuhan, dari mana kita tahu? Kalau kita nggak bertekun membaca Alkitab, dari mana kita tahu janji Tuhan? Roma 8 ayat 1 berkata, barang siapa dalam Kristus, dia sudah tidak berada dalam penghukuman. Bagaimana kita tahu janji kalau kita nggak pernah baca, saudara-saudara? Dan bagaimana kita menyampaikan janji itu kepada orang lain? Kita sendiri nggak mau baca. Roma 8 ayat 1. Kan gitu, saudara-saudara. Haleluya. Kan gitu, saudara-saudara. Nah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Ini pun janji, saudara-saudara. Kan gitu, saudaraku. Roma 8 ayat berapa itu yang berkata, karena kita adalah anak 8:15 atau 8:17 dikatakan begini. Karena kita adalah anak, maka kita adalah juga ahli waris. Jadi kita ini adalah ahli waris Tuhan. Selama kita di bumi, bukan selama ya, nggak selamanya kita di bumi. Sementara kita di bumi dan nanti di dalam kekekalan, kita adalah ahli warisnya, saudara-saudara.
Ya, terima kasih. 17. Dan jika kita, semua membaca, karena semua kita harus diberkati dengan firman yang sama. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, haleluya, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi janji pemulihan adalah milik saudara dan saya. Katakan kiri kanan, janji pemulihan adalah milik. Katakan kalau dia bapak, kalau dia ibu, bilang ibu ya. Ayo, kasih tahu kiri kanan. Kasih tahu kiri kanan. Janji pemulihan adalah milik ibu. Janji pemulihan adalah milik bapak. Janji pemulihan adalah milik saudara. Katakan amin. Tapi jangan lupa, Bapak Ibu Saudara, kalimat ya. Kalimat terakhir itu, yaitu jika kita, baca sama-sama, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ya, harus siap menderita aniaya, menderita apa namanya, ya termasuk menderita badani juga, saudara-saudara. Bukan maksudnya jadi kita susah hidup, bukan susah hidup. Tuhan nggak pernah mau menjadikan kita susah hidup. Kok susah dong nih bon, asa toh pengikut Kristus, nggak begitu. Kesusahan kita itu beda, bukan supaya susah-susah hidup. Makanya lagu yang mengatakan, ada lagu lama begini, saya ubahkan supaya tidak salah meletakkan. Meskipun saya susah, itu versi lama. Itu kita harus perbaharui. Meskipun pikul salib, menderita menderita karena Injil ya, bukan menderita nggak makan, menderita sakit-sakitan, nggak begitu, menderita aniaya, menderita bulian, itu maksudnya di sana supaya kita nggak salah mengerti. Aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita mau simpan janji Tuhan dalam hati kita. Setiap janji Tuhan kita simpan dalam hati kita. Janji-janjinya yang saudara dengar saat ini hanya baru mungkin 4-5 janji. Ya, tetapi ketika saudaraku bertekun membaca firman Tuhan, engkau akan menemukan banyak janji-janji Tuhan yang menjadi milikmu. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu bertekunlah membaca firman Tuhan. Ya, biarlah firman-Nya tinggal di dalam hidup saudara lewat pembacaan Alkitab. Haleluya, Yesus. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menentukan aku dalam setiap waktu. Menolongku yang aku percaya. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sementara musik dan para singers menyembah Tuhan, saudaraku, mempelai Kristus, tidak kebetulan firman Tuhan bertemakan pemulihan. Engkau dengar saat ini, sampai ke telingamu saat ini, mendarat di hatimu saat ini. Enggak kebetulan.
Semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan mau engkau mengalami pemulihan dalam hidupmu. Bahkan restitusi, yaitu menggantikan apa-apa saja yang kau pernah kehilangan karena kerajaan Allah dan karena firman Tuhan. Tuhan is about, ya, sedang, ya, waktunya sedang akan memulihkan, bahkan mengembalikan berlipat kali ganda apa yang pernah kau kehilangan karena ketaatanmu ikut Yesus, karena partisipasimu di dalam pelayanan. Kesehatankah? Dia akan gantikan lipat kali ganda. Sukacitakah? Dia akan gantikan lipat kali ganda. Semangat dan pengharapankah? Tuhan akan gantikan lipat kali ganda. Haleluya, haleluya. Keuangan, ekonomi, pekerjaan, Tuhan sanggup kembalikan lipat kali ganda. Bahkan hakmu, warisanmu, Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda di masa sekarang dan di zaman yang akan datang. Oleh sebab itu, jangan pernah tawar hati, jangan pernah undur, dan jangan pernah ragu untuk tetap ambil bagian di dalam ladang Tuhan, pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terutama membaca firman Tuhan, karena di sanalah engkau memperoleh janji-janjinya. Saat ini pun engkau yang sedang sakit sudah disembuhkan, engkau yang susah sudah dihiburkan berlimpah-limpah, yang tawar hati sudah diberi semangat baru, pengharapan baru. Haleluya, 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 haleluya. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hati. Sementara saudara boleh berdoa masing-masing. Apapun pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan. Berdoa. Air mata dalam hidup. Saudara juga boleh berdoa. Haleluya, haleluya. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku setiap waktu, penolongku yang aku percaya. Katakan haleluya. Yes. Terima, angkat tanganmu, tanda engkau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan sedang mengulurkan tangannya. Terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Tuhan, Engkau telah mendengar setiap isi hati daripada anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu telah menyimpan janji-janji pemulihan di dalam hidup anak-anak-Mu ini Tuhan. Genapilah Bapa, lakukanlah Bapa, buatlah nyata Tuhan setiap karya pemulihan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami akan saksikan itu ke sebanyak mungkin orang di atas karya pemulihan Tuhan dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, rumah tangga, hubungan dalam keluarga dipulihkan, pelayanan kami dipulihkan, pengurapan dipulihkan, keyakinan dan pengharapan kami dipulihkan. Semuanya sedang dipulihkan Tuhan saat ini. Hubungan satu dengan yang lain dipulihkan kembali harmonis, manis, penuh cinta kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati hamba-Mu gembala di tempat ini, istri dan anaknya, tim penggembalaan, jemaat, Engkau memberkati semuanya Bapa. Dan utuslah jemaat Tuhan menjadi saksi dan juga pembawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Allah di kota ini, di kabupaten ini, di bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya waktu Tuhan akan memulihkan kita, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan makin memberkati saudara. Silakan duduk. 1, 2, 3.